pemirsa, jumpa lagi ya dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya. Nah, sore hari ini kita akan membahas mengenai tentang SP3 atau surat penghentian suatu lembaga yang memang itu adalah terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, guys. Tuh. Nah, kita di sini akan membahas kira-kira sebetulnya apakah surat tersebut itu memang kenapa kok bisa dikeluarkan. Lalu juga akan membahas seputar bagaimana sih kebijakan tentang lembaga negara ini yang memang sudah cukup lama berdiri dan juga udah ada undang-undang yang mengatur secara khusus gitu guys. Nah, mengenai KPK, Erika, kan memang kalau kita lihat dalam berita itu kan media massa itu pun juga membahas seputar tentang si KPK ini memang menerbitkan SP3 terhadap suatu case. Dan itu juga memang ada hubungannya dengan suatu putusan pengadilan. Nah, kalau kita lihat lagi, Erika, KPK ini kan memang dia itu ada di bawah naungan undang-undang secara khusus karena memang dia itu juga dibentuk juga secara khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Nah, lalu sebenarnya apakah dengan istilahnya KPK ini mengeluarkan SP3 itu justru terkait dengan kita punya sistem hukum itu apakah di sini sudah memenuhi unsur keadilan, Erika? Karena kan KPK ini memang dia secara tugas itu dibentuk justru memang untuk menghukum si pelakunya dan istilahnya dalam sejarah berdirinya itu memang dia memiliki fungsi seperti itu. Nah, ini kok tiba-tiba ada muncul si lembaga ini mengeluarkan SP3. Nah, itu kalau menurut pendapat Erika apakah sebetulnya istilahnya bertentangan? Nah, sesuai nggak sih dengan prinsip keadilan yang pertama? Kedua, apakah juga memang sebetulnya kita perlu mengkaji lagi mengenai lembaga ini gitu. Kalau masalah KPK sendiri sempat ramai itu kok gara-gara mereka bilangnya kayak dikurangin kewenangannya seperti itu dibanding yang sebelumnya. Sekarang mungkin lebih terbatas kayak gitu. Cuman untuk SP3 sih kalau aku personally itu rasanya it's okay. Maksudnya nggak apa-apa dalam artian ya suatu kasus kan kalau emang tidak ada buktinya ya harus diberhentikan dengan cara kita keluarin SP3 kan seperti itu. Itu it's okay. Cuman isunya belakangan ini kan rasanya yang dikeluarkan itu sedikit tidak adil kan seperti itu karena bukti-buktinya juga rasanya sudah banyak kok dikeluarin malah SP3 kan gitu yang ramai belakangan ini seperti itu. Jadi memang kalau dilihat dari alat bukti menurut pendapat Erika itu mesti juga udah cukup ya. Udah cukup gitu loh. Tapi keluarnya malah SP3 kan. Nah, ini sebenarnya gini. Kan kalau saya lihat juga pertama si siapa namanya KPK itu kan memang dia juga ada undang-undang secara khusus kan. Memang dia itu membentuk lembaga ini tadi itu. Dan juga istilahnya pernah juga ada revisi terkait dengan undang-undang ini yang memang mengatur mengenai kelembagaannya. Nah, terus sebenarnya gini, apakah sekarang itu kita punya sistem dalam hal penegakan hukum itu agak sedikit lemah atau gimana ya? Karena gini loh, ini kan justru akan membawa beberapa spekulasi kan, kalau memang istilahnya sistem hukum kita itu ternyata bisa berlaku seperti itu terhadap suatu kasus yang bersifat korupsi, itu gimana, Erika? Ya kalau aku bilang sih mungkin sedikit
sedikit riwah ya, apa ya, sedikit ribet gitu loh mereka ya. Kalau dari sisi hukumnya sendiri sih mestinya udah oke. Udah oke sih gitu loh. Mereka punya peraturan apa segala macam tuh sudah oke, meskipun dibanding yang dulu, mungkin yang dulu lebih wewenang mereka lebih banyak ya, lebih menjangkau lebih banyak dibanding yang sekarang. Cuman kembali lagi kan, selain dia ada undang-undang lain yang juga direvisi. Jadi mungkin karena undang-undang lain direvisi, jadi dia harus merevisi yang punya KPK seperti itu. Jadi emang di sini artinya ada duga juga terkait dengan undang-undang yang direvisi seperti itu. Nah, lalu misalkan gini, kalau dilihat ini kan dengan terbitnya SP3 itu juga tidak terlepas dari adanya suatu putusan pengadilan terhadap case tersebut. Nah, lalu jadi kita punya pertanyaan adalah, apakah dengan munculnya suatu putusan pengadilan tersebut itu secara langsung bisa menghentikan? Karena kan gini, itu kan pertama terhadap case yang memang berkaitan. Nah, lalu sebetulnya apa sih dasarnya atau rasionya ketika si KPK ini dia itu kok mengeluarkan SP3 itu? Padahal kalau dilihat case ini memang dalam tahap proses di KPK. Nah, itu rasionya apa ya itu? Iya, kalau SP3 biasanya bukti kurang atau biasanya yang tertuduh mestinya bukan dia atau mesti orang lain gitu, salah orang gitu kan. Seperti itu sih biasanya. Cuma balik lagi, rasanya semua bukti juga udah nunjuk ke dia gitu kan. Terus rasanya kalau dibilang salah orang juga enggak gitu. Tiba-tiba keluar SP3 itu sedikit yang kenapa? Iya, karena memang terus terang juga itu juga memang suatu hal yang cukup membuat heboh juga, karena memang kan itu istilahnya kalau dilihat juga ini berkaitan dengan case yang cukup besar, benar. Lalu kemudian tiba-tiba muncul seperti itu, dan ini pun juga sekaligus akan mempengaruhi juga sih terhadap si publik itu, dalam hal kira-kira apakah sekarang lembaga KPK ini sebenarnya istilahnya cukup bisa diandalkan dalam hal pertanyaan kemudian, karena dengan dia mengeluarkan SP3 itu otomatis kepercayaan masyarakat jadi rasanya mengaruhi. Iya, apalagi case-nya lumayan besar ya untuk kerugian negara. Jadi otomatis masyarakat sekarang opininya, oh mungkin karena itu case-nya besar maka dikasih SP3, coba yang kecil-kecil tetap jalan kan gitu. Berarti kan kayak pasalnya ada tebang pilih gitu kan untuk case-case yang mereka keluarkan SP3. Jadi memang istilahnya terkesannya memang agak adanya istilahnya tebang pilih ya terhadap case-case yang mereka tangani. Nah, lalu gini, ini kan kalau sekarang misalkan andai kata deh ini lembaga ini memang tidak ada misalkan, terus kemudian dikembalikan lagi kepada pihak yang berwajib. Kan kalau dulu awal mulanya belum ada lembaga ini, sudah pasti di polisi, di pihak yang berwajib kan. Nah, itu kalau menurut Erika sebetulnya lebih efektifan seperti itu gimana sih? Kalau mungkin koordinasi mungkin lebih gampang kayak gitu sih tuh, karena untuk polisi kan sekarang sebenarnya sudah punya departemen masing-masing ya, kayak narkotika, pembunuhan, terus cybercrime itu kan mereka sudah punya divisi. Kenapa nggak dibikinin kayak gitu, terus koordinasinya jadi gampang gitu. Dan toh mereka sekarang KPK kayak penyidiknya juga suka pinjam dari kepolisian kan gitu loh, kenapa nggak dijadiin satu aja gitu, koordinasi lebih gampang untuk siapa tahu dari yang mereka sidik itu terus ternyata link kemana-mana, misalnya kalau nggak selain korupsi merugikan negara, ternyata dia udah link ke narkoba seperti itu, atau mungkin apa ya, dalam perjalanan waktu mungkin dia dulu juga pembunuh siapa, kan itu kemungkinan juga ada gitu kan. Kenapa nggak dibikinin kayak gitu? Itu kalau aku bilang sih lebih efektif ya gitu. Jadi memang istilahnya masih ada efektifnya, misalkan kalau dia yang bekerja dia justru lebih ada bidangnya secara khusus ya terkait dengan korupsi tadi. Nah, kan kalau dilihat lagi
si lembaga KPK ini kan memang terkenal sebagai lembaga yang super body, dan juga dia juga memang sangat independen, independensi lah, tapi dia sangat mandiri, karena memang dia dibentuk juga dengan kewenangan khusus. Nah, lalu misalkan kalau memang sekarang istilahnya dengan munculnya SP3 tersebut, apakah di sini juga ini juga mempengaruhi terkait dengan SDM-nya? Karena gini kan KPK itu juga ada sumber daya manusianya terkait dengan orang-orang yang selaku penyidiknya gitu. Nah, apakah di sini kemudian sebetulnya perlu nggak sih istilahnya si lembaga KPK ini juga memberikan suatu standar terhadap para penyidiknya, karena kan ini juga akan mempengaruhi resultnya terhadap semua case-case yang memang mereka tangani begitu. Kalau sekarang sih rasanya untuk standarnya mereka sudah punya sendiri sih, cuman balik lagi untuk penyidiknya kebanyakan juga mereka masih pinjam ya, istilah mereka apa, pinjam sekian tahun gitu ya untuk diperkerjakan di KPK. Cuman kalau aku bilang sih daripada pinjam gitu, kenapa nggak sekalian aja? Kalau pinjam itu kan masih ada setengah-setengah ya gitu. Kenapa nggak langsung aja di full, kasarnya di full time kan di KPK kalau memang mereka mau pinjam, mau pakai si penyidik ini, langsung aja di-dedicate. Jadi untuk KPK langsung masuk. Ya mungkin ada lagi untuk ujian-ujiannya yang mungkin lebih spesifik kan, karena yang dikejar-kejar kan biasanya sih aparatur negara kan biasanya yang mereka lebih sorotin. Jadi mungkin lebih spesifik, terus mereka punya tes-tes untuk masuknya juga lebih spesifik kayak gitu sih. Jadi memang istilahnya kalau soal sistem memang dia sudah ada, tapi memang alangkah baiknya dia jauh lebih istilahnya meningkatkan aja ya terkait dengan si para penyidik. Nah, kalau menurut Dawud Erika sendiri kan undang-undang KPK itu udah ada yang terbaru sebetulnya. Istilahnya dengan terbitnya undang-undang KPK itu apakah ini juga sekaligus cukup mempengaruhi sih, karena kan istilahnya dengan terbitnya undang-undang yang baru otomatis di sini kelembagaan ini akan ada sedikit perubahan dalam hal dia punya kewenangan. Nah, apakah di sini itu akibat dari munculnya ini undang-undang yang baru ini terus keluar SP3 itu. Apakah ini seperti itu ini kan? Rasanya sih iya, cuma kembali lagi sih. Iya itu perlu dikasih alasan yang jelas ya, terutama untuk netizen 62 yang kritik terus banget. Kalau kita bisa lihat di media sosial, mereka pasti, kalau aku lihat sih di kolom komen itu biasanya banyak penonton mereka komen. Itu mungkin bisa dijelasin misalnya terela oke aku keluar SP3 itu kenapa, mungkin perlu. Sekarang masyarakat kita kritis loh, kenapa nggak cuma keluar SP3 gitu udah selesai, kenapa nggak dijelasin aja ini karena gini. Jadi masyarakat ini juga akhirnya oke, aku ngerti sekarang kenapa itu di luar SP3. Jadi transparansinya mungkin masih belum ya. Jadi kewenangannya dikurangin, transparansinya juga kurang, jadi otomatis masyarakat sendiri tambah lama tambah rasanya semakin nggak percaya kok dengan lembaga KPK itu gitu. Jadi memang istilahnya alangkah baiknya juga diberikan suatu istilahnya pemberitahuan ya, kenapa kok SP3 ini dikeluarkan begitu. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat lagi sekarang kan memang kita juga istilahnya memiliki lembaga ini sudah cukup lama, jadi udah ada hitungan tahunan lah seperti itu. Nah, menurut Erika sendiri, selama Erika tahu dengan adanya lembaga ini, apakah lembaga ini itu sebetulnya cukup efektif sih dalam hal dia itu melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi secara khususnya? Efektivitas sih efektif sih selama tidak melakukan yang belakangan mereka lakukan ya. Cuman sebelumnya aku perhatiin sih tuh oke, karena banyak hal yang emang pejabat-pejabat yang korupsi itu banyak sih yang ditangkap gitu, meskipun tidak sebesar yang dikasih SP3 ini ya. Sebelumnya mungkin cuma berapa mm aja. Jadi
kalau aku bilang sih, tapi so far ya ya oke lah gitu loh mereka punya kinerja. Jadi kalau dibilang istilahnya lembaga ini ya masih oke Iya. dalam dia itu menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya Rika, sekarang kan ada juga pemberitahuan di beberapa media massa terkait dengan adanya sebuah truk ya, yang memang itu terkait dengan kita punya lembaga pajak yang sempat hilang. Nah, itu apakah di sini itu sebetulnya memang kasus ya terkait dengan korupsi itu, kalau dibilang di negara kita itu memang agak gampang-gampang sulit untuk memang mendapatkan iya itu gimana ya Rika? Iya, karena kalau masalahnya sekarang yang korupsi kayak cuma 1-2 orang, korupsi sekarang korupsi berjamaah kalau orang bilang. Jadi untuk ngejarinya kalau cuma 1-2 mungkin lebih gampang ya gitu loh. Tapi kalau sudah sekelompok orang itu untuk nyari bukti, nyari apa itu jauh lebih susah gitu kalau aku bilang sih. Jadi kalau aku bilang ya mungkin kalau emang mau pemberantasan yang total gitu mungkin ya penyidiknya diperbanyak gitu. Otomatis kalau sekarang kan kita sering dengar nih kalau penyidiknya satu penyidik ngerjain sekian kasus, otomatis kan dia nggak fokus gitu loh. Dan untuk SDM-nya sendiri katanya juga nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi sedangkan korupsi di negara kita ini banyaknya minta ampun. Jadi memang ya istilahnya perlu juga penambahan sumber daya manusianya, karena kan jumlah case-nya cukup banyak, pastinya juga memerlukan sumber daya manusia yang cukup banyak juga. Nah, lalu misalkan Rika, kalau sekarang itu istilahnya si lembaga KPK ini kemudian bersatu dengan Polri, pertanyaannya apakah perlu enggak undang-undang baru yang mengatur mengenai KPK dengan Polri? Karena ini kan kalau dilihat si pihak yang baru itu juga ada undang-undang sendiri, KPK juga ada. Nah, kalau misalkan mereka itu kemudian bersinergi, kemudian menjadi satu, apakah perlu enggak sih regulasi baru ini? Kalau dijadiin satu dalam satu badan mungkin pasti mau nggak mau pasti perlu ya, tapi kalau dia modelnya cuman apa ya kayak kerjasama gitu aja, kalau harusnya nggak perlu sih, karena mereka sudah punya kewenangan sendiri-sendiri ya. Kalau aku bilang juga KPK sama Polri juga jauh gitu loh, maksudnya kewenangannya udah kelihatan banget beda gitu kan. Cuman kalau emang dijadiin satu ya tetap harus dirubah undang-undangnya gitu. Jadi memang alangkah baiknya ada regulasi baru ya, kalau emang ini betul-betul menjadi satu. Nah, kalau buat para netizen itu sebenarnya gini, kira-kira apa sih istilahnya kategori korupsi itu apa? Karena kan punya orang yang sedangkan mengatakan kalau korupsi itu ya pasti identik dengan misalkan apa, pejabat atau apa. Nah, di sini apakah di sini tindak pidana korupsi itu cirinya apa sih? Jadi biar para netizen itu tahu, oh ini ya kategori korupsi itu seperti ini. Jadi apakah di sini apakah dia udah pasti sih identik dengan para pejabat? Jadi apakah emang di sini oh enggak, kalau emang ada orang yang seperti ini itu juga masuk dalam kategori tindak pidana korupsi seperti itu? Kalau kebanyakan sih emang korupsi definisinya untuk aparatur negara ya, seperti itu. Jadi mereka pakai duit atau pakai apa yang mestinya bukan kewenangan mereka, itu sudah dianggap korupsi. Tapi ya itu sih kalau aku bilang general itunya kok gampang ininya. Jadi memang istilahnya bagi mereka yang memang terkait dengan keuangan negara, biasanya ada kerugian dari keuangan negara. Nah, kalau kemudian kita juga lihat lagi lebih jauh ya, sekarang kan juga istilahnya ada namanya pungli atau pungutan liar. Nah, ini sebetulnya apakah kita punya pungli ini itu apakah juga salah satu bibit ya terhadap munculnya
case-case korupsi. Karena kan kalau kita bicara soal pungli, berarti ini ada bicara tentang jumlah kecil-kecilan dulu, lalu kemudian barusan nanti masuk ke yang lebih besar. Nah, apakah kemudian pungli ini juga mempengaruhi sih Erika terhadap perkembangan case korupsi kita? Kalau pungli sih rasanya sudah dari dulu ya Boy. Kalau kita nggak ada pungli ya otomatis izinnya nanti nggak jalan. kalau itu sih orang bisnis udah jamak kayak gitu. Cuman kalau pungli sih rasanya iya meskipun itu kecil tapi kan kasarannya nggak merugi negara sih kalau aku bilang personally ya ini ya. Kalau aku bilang sih itu ya namanya orang kerja pasti ada gitunya kan gitu. Jadi kalau pungli ya oke asal jangan merugi negara dalam artian ya yang gede-gede gitu loh. Maksudnya kalau pungli kan cuma ya udah ngelancarin apa berapa gitu kan supaya ininya cepet selama itu masih dalam kewenangannya dia gitu. Jadi istilahnya ada perbedaan ya antara kalau pungli itu memang tidak berkaitan dengan kerugian negara. Hanya kalau tidak orang itu untuk mempercepat aja. Iya, itu pasti ada lah. semua ini pasti ada gitu-gitunya. Ya, istilahnya ungkapan terima kasih kita ya nggak apa-apa sih gitu selama kita urusan kita cepet juga itu oke. Gitu. Nah, ini juga kita lihat lagi misalkan ada perusahaan, memang dia itu bermitra dengan pihak pemerintah dalam suatu tender atau apa. Nah, lalu misalkan kalau memang dikatakan si perusahaan ini itu memang melakukan kerugian pada negara, apakah memang perlu nggak sih ada lembaga audit yang memang secara khusus memang dia itu mengaudit? Perlu kok kalau itu, karena ini kebanyakan ya kalau proyek-proyek kayak gitu itu kebanyakan speknya dikurangin. Jadi taruhlah misalnya bikin bangunan gitu, taruhlah semuanya mestinya 50 pack gitu, ternyata dikasih cuma 20 pack, itu ngaruh loh. Karena apa? Itu kan punya spesifik kebangunannya jadi berubah gitu loh. Nanti sebentar juga retak sama apa itu kan. Nah itu yang kerugian negara, itu yang harus diaudit. Itu beda sama pungli sih. Kalau aku bilang pungli kan ya gitu. Kalau ini justru ini kerugian negara. Kalau yang kayak gini ini harus diaudit kalau aku bilang. Jadi memang istilahnya justru kalau yang terkait dengan tadi itu memang perlunya audit ya, karena memang ini terkait dengan berbagai macam proyek tadi. Nah, kalau kemudian kalau memang tadi Erika sampaikan juga adanya istilahnya selisih bahan ya, kayak itu juga pernah baca juga kan di media massa kalau ada suatu jalan itu yang seperti Prambles, nah itu sekarang gini ya, lalu misalkan itu dapat dikategorikan kerugian negara. Nah, lalu letak pembuktiannya itu sekarang apakah memang ketika bangunan itu misalkan roboh seperti jalan itu, apakah di sini yang berwenang itu apakah pasti KPK atau memang di sini melibatkan pihak yang berwajib mereka? Kalau seandainya waktu roboh nimpa orang lain itu mesti ada polisinya kok. Tapi kalau seandainya murni cuman masih bangunan kosong terus dia roboh, mungkin kalau aku bilang itu cuma KPK aja sih, belum ada polisinya kayak gitu. Cuman balik lagi, rasanya sebelum dia roboh waktu seandainya emang ada audit, kalau emang dilakukan bener-bener ya itu biasanya kelihatan kok seandainya spesifiknya berapa gitu, itu ada pressure test gitu-gitu, tesnya itu ada untuk pembuktian emang spesifikasi seandainya beton itu sekian gitu, itu ada caranya kok gitu loh. Dan itu mestinya harus dilakukan sebelum bangunan itu ambruk. Jadi begitu sudah setengah jadi gitu kan, biasanya ada auditor datang ngecek bener nggak, kalau bener ya udah langsung diterusin. Biasanya ada gitu ya sih. Yang ini aku tahu yang bener ya, tapi yang bener ya, bukan yang kong kali kong antara
yang punya project sama yang kontraktornya ya gitu. Iya. Itu biasanya ada termnya kok. Term 1 terus mereka apa itu auditornya datang ke lapangan, dia ngecekin gini gitu. Nanti term kedua apa, itu seperti itu sih yang benar gitu. Jadi emang ada tahapannya. Iya, ada tahapannya, dan itu nggak sampai langsung tiba-tiba ambruk. Makanya kalau kadang-kadang kalau lihat di media itu kita lihat kadang-kadang tiba-tiba ambruk. Misal kadang-kadang bikin terus waktu term 1, term 2 itu mereka ngapain ya? Kok tiba-tiba langsung ambruk? Itu berarti kan sudah ya kasarannya ya berarti nggak benar-benar waktu dicek nggak benar-benar dicek sama auditornya kayak gitu. Jadi memang istilahnya ada kemungkinan juga memang ketika tahapan itu tidak begitu terlalu dilihat detail ya terkait dengan komposisi bangunan, jadi sehingga itu miss. Iya. Oke. Nah, kemudian Erika, sekarang kalau misalkan Erika lihat dalam kurun waktu beberapa tahun ini, sebetulnya kerugian negara terhadap kasus korupsi itu menurut Erika itu Lebih sebetulnya banyak dari yang diberitakan. lebih banyak ya? Lebih banyak lah. Kalau itu sudah zaman sih, apapun yang terjadi ya, itu pasti lebih banyak dari diberitakan. Mungkin diberitakan nggak sampai 50% gitu. Yang ketahuan kan gitu, yang lain-lain ya nggak ketahuan ya. Lebih dari itu gitu. Nah, dengan munculnya seperti itu, lalu apakah di sini itu sebetulnya lembaga KPK ini juga memerlukan lembaga lain ya selain yang berwajib ataupun yang lain, itu kemudian ada lembaga yang baru lah atau enggak seperti Satgas apa gitu untuk membantu sih dari pihak KPK ini? Karena kalau kita lihat pihak yang berwajib juga itu kan juga atensi perkara juga cukup banyak dan juga cukup general kan. Nah, kalau misalkan apakah perlu nggak sih dibuat suatu lembaga khusus seperti COVID kan ada satgasnya? Apakah kalau istilahnya terkait dengan jumlah case korupsi itu perlu nggak sih kita punya pemerintah itu mengeluarkan satgasnya? Kalau satgas itu kebanyakan negara kita nggak fungsi sih ya, maaf ya. Oke. Kalau kita perhatiin kayak ya terus terang aja kayak satgas COVID itu ya mungkin mereka kerja dalam certain situasi tertentu, cuman rasanya kalau apalagi ngelihat berita-berita kemarin itu rasanya loh kok kayak apa yang India datang tiba-tiba pakai pesawat charteran, kalau kita sih udah langsung di stop di airport, kita nggak kayak gitu itu banyak yang. Jadi aku pikir kalau satgas khusus untuk korupsi sih rasanya ya biar KPK aja yang ngerjain gitu, mungkin ditambah untuk SDM-nya, jadi mereka mungkin punya selain penyidik ada auditor, ada apa spesifik keahlian tertentu kayak gitu yang ditambahin, jadi nggak perlu satgas, ada satgas nggak fokus. Oke. Nah, lalu kesimpulannya ya Kak buat para netizen ini yang kira-kira itu apakah dengan lembaga ini itu dia mengeluarkan SP3 itu bagaimana? Kalau pendapat Erika itu apakah memang sudah pas atau memang ada yang bagaimana? Silakan sampaikan kepada para netizen biar mereka itu mengerti terkait dengan munculnya SP3 ini. Kalau untuk SP3 sih rasanya kalau dibilang pas ya masih belum untuk case yang sekarang, cuman balik lagi mereka juga punya kewenangan untuk ngeluarin SP3, mungkin dengan catatan lebih dijelasin kenapa mereka ngeluarin SP3 supaya masyarakat itu semakin kepercayaan ke KP3 juga semakin tinggi kayak gitu sih. Nah, kalau dari saya tambahkan sedikit, kalau memang SP3 itu adalah kewenangan dari pihak KPK yang memang dia sedang melakukan penyidikan terhadap case tersebut. Tapi apakah itu istilahnya dapat dikatakan atau tidak, itu memang kita lihat dari sisi pertimbangannya, karena setiap SP3 itu pasti memiliki poin-poin yang khusus kenapa itu diterbitkan. Jadi ya maksudnya kita harus tahu dulu apa poin-poin yang penting kenapa munculnya SP3 tersebut itu guys. Nah, oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita pada sore hari ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe.
Terus kemudian silakan like dan komen tadi itu. Follow us di Instagram. Ya, follow juga di Instagram dan nantikan juga kita di edisi-edisi yang berikutnya seperti itu. Oke, sampai jumpa. Bye.